Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mang Amsi dari Syariah Saham. Di video kali ini kita akan membahas hal yang sedang fenomenal atau sedang viral, ya, tentang saham atau emiten yang berkaitan dengan produksi ban, ya. Dan mungkin teman-teman sudah bisa menebak sahamnya saham apa. Nah, saya akan mencoba membahas dari perspektif lain. Dan judul besarnya adalah apakah kinerja emiten ban ini mulai membaik? Nah, itu pertanyaan besarnya. Terima kasih sudah subscribe, like, komen, dan menyalakan notifikasi di channel ini, ya. Mohon maaf teman-teman, biasa sore hari sedang banyak, saya tinggal di pinggir jalan, ya, jadi rame gitu, mohon maaf. Audionya agak sedikit terganggu begitu. Tapi kita fokus ke konten saja ya teman-teman. Jadi terima kasih juga sudah follow akun Instagram di mang_amsi dan Syariah Saham. Nah, informasi ini selalu saya ungkapkan sebagai disclaimer, ya, hanya bersifat informasi, bukan rekomendasi buat beli atau jual. Silakan sesuaikan dengan profil risiko masing-masing. Kebetulan yang saya bahas di sore ini saya tidak punya sahamnya juga gitu ya, jadi bukan pom-pom teman-teman. Nah, kita mulai dari berita ini, dan ini rame 2 hari yang lalu di hari Jumat, ya. Ada saham Gajah Tunggal atau GJTL tiba-tiba rame karena ada berita tentang Pak Loh Keng Hong membeli saham Gajah Tunggal, ya. Dan jumlahnya lumayan besar, sampai masuk ke dalam daftar kepemilikan lebih dari 5%, ya, dan itu biasanya muncul di laporan Bursa Efek Indonesia. Pak LKH per hari Jumat kemarin itu memegang 176,48 juta lembar saham, dan perubahan itu bisa kita lihat sebenarnya teman-teman di file kepemilikan lebih dari 5% yang diupdate setiap hari oleh Bursa Efek Indonesia. Nah, ini ada, kita bisa melihat di sini. Di sini ya teman-teman. Nah, ini ada Pak LKH, dia beli GJTL, ya. Kemudian di sini ada alamatnya juga, dan di sini ada jumlah lembar yang dia beli, dan totalnya sekitar 176 juta atau setara dengan 5,06% kepemilikannya. Nah, sekarang kita akan bahas GJTL-nya itu sendiri, dan teman-teman mungkin sudah kenal. Ini kita bisa cek di sini di Public Expose di bulan Desember kemarin. Gajah Tunggal menyatakan sebagai perusahaan manufaktur ban yang terintegrasi dan terbesar baik di Indonesia maupun di Asia Tenggara. Kemudian aliran pendapatannya kuat, jaringan distribusinya luas, manajemen profesional, dan silahkan dibaca saja. Ini adalah materi paparan publik dari PT GJTL atau Gajah Tunggal Tbk. Ini adalah produk-produknya, teman-teman mungkin sudah mengenal, ya. Ada ban mobil biasa, ada ban truk, ada ban fuso, ada ban motor, ya, ini ban motor, dan merek-mereknya mungkin sudah dikenal baik oleh halayak gitu. Dan ini adalah data dari penjualan, dan lebih banyak didominasi oleh secara proporsinya ban radial mobil penumpang. Kemudian setelah itu ban sepeda motor, ya. Ban bias, saya juga tidak tahu apa itu bedanya. Kemudian ada ban radial truk, kain ban, dan karet sintetis, ya. Ini kita bisa lihat di sini proporsinya, ya. Paling banyak memberikan pendapatan itu adalah ban radial mobil penumpang dan ban bias serta ban sepeda motor, ya. Dan kita bisa cek di sini penjualannya 9,6 triliun untuk 9 bulan di tahun 2020, dan mencatatkan labanya sebelum pajak ada segini, ya, 1,3 triliun. Dan ada satu lagi pesaing dari Gajah Tunggal ini yang mungkin sudah jarang dibahas, ya, yaitu Multistrada Arah Sarana atau kode sahamnya MASA. MASA ini juga punya merek yang terkenal, Achilles dan Corsa, ya, ini ya, Achilles dan Corsa gitu. Dan
Ini sayangnya sudah hampir go private ya, karena saham publiknya tinggal 0,36% dengan 99,64% dimiliki oleh Michelin. Seperti itu. Nah, kita fokus ke perbandingan dua produsen ban ini ya. Secara neraca, secara neraca kita bisa lihat bahwa asetnya memang lebih besar Gajah Tunggal dengan 17,9 triliun, Masa cuma 6,4 triliun ya. Tapi utangnya pun Gajah Tunggal lumayan besar, 11,7 triliun, sementara Masa 3,3. Ekuitasnya Gajah Tunggal 6,2, Masa 3,1 triliun. Pendapatan di 9 bulan kemarin itu Gajah Tunggal 9,62 triliun, Masa 2,93. Tapi untuk laba bersihnya Masa masih mencetak laba 195 miliar, sementara Gajah Tunggal minus 105 miliar. Dan ini berimbas kepada laba bersih per saham, kalau Masa 21,21, sementara Gajah Tunggal minus 30,01. Kemudian untuk kapitalisasi pasarnya kita cek bahwa Masa lebih besar 9,4 triliun, sementara Gajah Tunggal 2,87 triliun. Nilai bukunya ini yang menarik, Gajah Tunggal masih 1.800-an atau 1.782, sementara Masa 338. Nah ini karena tadi minus labanya, maka return on equity, otomatis minus, net profit marginnya pun minus, sementara Multistrada masih membukukan return on equity positif di 8,4% dan net profit margin 6,65%. Secara utang lebih aman Masa 1,08, GJT 1,89. Price to earning otomatis Gajah Tunggal pasti minus karena labanya pun mencatat rugi bersih, sementara Masa PER-nya juga lumayan mahal, 36,25 kali. Nah ini mungkin yang masih menarik dari Gajah Tunggal adalah price to book value-nya itu masih rendah, di bawah 0,5 bahkan ya, cuma 0,46. Sementara Masa sudah 3,03 kali dan Gajah Tunggal baru 0,46 kali. Dan ini mungkin yang mengundang Pak LKH untuk mengoleksi Gajah Tunggal, karena seperti biasa teman-teman, price to book value-nya itu suka yang di bawah 1 bahkan di bawah 0,5 kalau Pak LKH itu ya. Nah tadi jam 3 saya japri beliau dan saya menanyakan langsung ya, apakah benar Bapak membeli Gajah Tunggal, dan ternyata dikoleksinya sejak pandemi ya. Jadi sebenarnya Pak LKH ini menurut satu berita juga harga rata-ratanya sudah di 300-an begitu. Nah terus saya konfirmasi lagi, tapi baru nembus 5%-nya kemarin ya Pak. Kemudian belum menjawab iya. Kemudian saya tanya balik, PBV-nya masih di bawah 1 ya Pak, tapi labanya masih minus. Kemudian dia jawab, PBV-nya 0,46 minus karena ada rugi kurs 304 miliar. 31 Desember 2020 rupiah menguat, segi kursnya akan berkurang banyak Sep. Nah beliau mengatakan seperti itu. Nah sekarang mari kita coba buktikan apa yang diungkapkan oleh Pak LKH itu dengan data yang ada ya. Sekali lagi ini bukan pom-pom atau apa ya, atau endorse gitu, atau endorse saham, tidak ya. Jadi kita hanya membahas apa yang dikaji atau diungkapkan oleh Pak LKH langsung. Nah kita lihat ini dari RTI Bisnis saya dapat data, misalnya dari kita lihat ya. Coba teman-teman lihat polanya. Gajah Tunggal di tahun-tahun sebelumnya itu selalu mengalami minus di 2 kuartal tengah begitu ya. Nah seperti ini kita cek. Tapi di tahun 2020 justru minusnya di awal. Di 2 kuartal berikutnya justru positif. Seperti itu. Nah tapi di akhir masih minus ya, seperti itu. Nah kita buktikan di sini. Jadi dari Gajah Tunggal ini kita belajar adanya laba atau rugi selisih kurs. Misalnya di Maret kemarin itu rugi kursnya hampir 758 miliar, kemudian menyusut 162 miliar, kemudian bertambah lagi 304 miliar. Dan ini sangat dipengaruhi oleh kurs dolar gitu kan. Kita cek ya, di Maret nembus 16.000, ininya membengkak, tapi ketika menguat lagi rupiahnya ke 14.300, berkurang drastis begitu. Kemudian melemah lagi sedikit tipis, ini juga bertambah lagi ruginya. Laba kotornya kita lihat tetap naik ya, ini 700 miliar ke 1,04 triliun ke 1,7, ini naik terus laba kotornya. Laba sebelum pajaknya kalau kita cek di sini ini minus, dan di sini ada positif. Kalau ini ke sini ditambahkan kan positif, dikurangi ini positif.
dan ini kesini pun positif. Maka di laba bersihnya saya lihat ada kenaikan seperti itu ya, seperti ini nih, dari minus 404 miliar menjadi minus 141, berarti ada kenaikan. Di kuartal kedua itu 263 miliar, kemudian ketika kuartal ketiga juga ini menyusut ruginya, berarti bertambah labanya plus 36,5 miliar. Jadi ketika dikaitkan dengan RTI seperti ini memang benar, di kuartal kedua naiknya 75 mencetak laba 75 lembar per saham, 75 rupiah per lembar saham, dan ini 10 rupiah per lembar saham. Jadi dan kita lihat bahwa di Januari kemarin itu rupiah stabil di 14 ribuan, bahkan pernah menguat ke 13.900. Artinya sebenarnya katalis positif buat GJTL ketika seperti ini ya, kurs rupiahnya menguat, otomatis laba kursnya menurun gitu. Rugi kursnya menurun atau bertambah laba selisih kursnya. Jadi kalau kita kaji seperti ini, kemungkinan di laporan akhir tahun Gajah Tunggal itu bisa saja ininya jadi laba bersihnya jadi positif ya, bukan lagi rugi, tapi mungkin kalaupun rugi tipis atau bahkan menjadi laba begitu. Kita bisa cek nanti ya. Kita tunggu saja laporan dari GJTL berikutnya. Demikian insight atau pandangan saya tentang Gajah Tunggal. Tidak ada rekomendasi apapun ya, kita hanya ngebahas apa yang dibahas orang lain. Tapi setidaknya, nah seperti ini ya, ketika teman-teman melihat ini jangan langsung serta-merta wah percaya atau langsung beli hari besok gitu karena melihat Pak LKH beli gitu. Ternyata Pak LKH sudah belinya sejak lama ya, sejak masa pandemi nih. Saya bold di sini, sejak pandemi Mang Asep. Nah ini kan seperti ini. Jadi memang beliau sudah nyisir dari dulu. Silahkan teman-teman cek di harga GJTL, di harga pandemi ada di berapa gitu ya. Dan kita cek lagi, cross check lagi dengan data yang ada. Dan mudah-mudahan membantu pemahaman teman-teman terhadap analisis suatu saham. Jangan jangan langsung impulsif ketika mendengar seseorang membahas satu saham atau menceritakan satu saham, tapi tetap dikaji dan diuji lagi analisis kita supaya kita tidak terjebak dalam pom-pom atau dalam endorsan saham yang lagi marak di saat ini. Terima kasih, itu pandangan dari saya di video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.